Yaitu yang kedua, dia adalah hukum khitab tadi dari Allah Azza wa Jalla. Baik berupa Quran ataupun berupa sunnah, hadis. Wa min huna na'rif annahu la yumkin an naj'ala hukman syar'iyyan illa bidalilin syar'i. Nah, oleh karena itu di sini kita ketahui maka kita tidak bisa menjadikan sesuatu hukum tadi sebagai hukum syar'i kecuali ada dalil syar'inya, baik berupa Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau juga bisa ijma', yang mana ijma' itu juga mengambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Fala budda an yakuna al-hukm asy-syar'i, an yakuna al-hukm asy-syar'i shadiran min Allah. Nah, ini. Dan maka harus, ya tidak boleh tidak, yang namanya hukum syar'i itu harus bersumber dari pembuat syariat. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Mubasyaratan, langsung, atau perantara dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini fa inna ma yasduru an ghairillah azza wa jalla la yumkin an yakuna hukman syar'iyyan. Maka dari ini, dari pengertian syarat-syarat kedua ini, sesuatu hukum yang tidak bersumber dari pembuat syariat, dari Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan hukum syar'i. Ya, maka tidak kita menyimpulkan bahwasanya itu hukum syar'i. Contohnya apa? Mimpi. Nah, ada orang mimpi, ya mimpi mengatakan kalau makan, kalau misalnya apa ya, makan ini halal misalnya. Ya, ada orang mimpi saya didatangi oleh orang, ya mengaku didatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan ini halal, padahal dalam syariat haram. Maka ini nggak bisa menjadi patokan syariat. Mimpi itu bukan hukum syar'i. Baik, apalagi mimpi orang awam kayak kita ini ya. Wala ala i'tiqadil insan, dan juga bukan keyakinan seseorang, hanya pendapat atau keyakinan pribadi seseorang. Ya, itu bukan hukum syar'i. Atau kasyaf. Nah, ini sering dengar kata kasyaf ya. Kasyaf itu sesuatu yang dimiliki oleh orang tertentu, ya orang saleh, yang mana bisa mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui orang lain. Kasyaf. Kalau dulu ada yang pernah cerita sama saya seorang ustadz, ya seperti Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, Al-Buti itu ketika menulis buku apa ya, saya lupa. Kemudian beliau sedang mensyarah kitab seorang ulama yang sudah lama. Kemudian ketika mensyarah tadi ada kalimat yang tidak dia paham. Akhirnya beliau berziarah ke makam ulama yang menulis buku itu. Berdoa dan minta petunjuk sama Allah, dan beliau bermalam di kuburan tersebut. Ya, ternyata pada saat tidur bermimpi ketemu si ulama yang menulis kitab itu. Dan dijelaskan maksudnya ini adalah ini, dan ini. Maka ini termasuk kasyaf. Ya, termasuk kasyaf. Nah, kalaupun memang kita ketahui kasyaf itu ada, tapi dia tidak menjadi hukum syar'i. Tidak dikatakan hukum syar'i. Atau tahlilat akliyah, atau analisis akal semata, baik itu perkara ibadah ataupun muamalah. Syarat yang ketiga, an yakuna muta'alliqan bi af'alil mukallafin. Yang namanya hukum syar'i itu harus berkaitan dengan perbuatan hamba. Ya, apa hukumnya makan pakai tangan kiri? Nah, itu kan perbuatan. Apa hukumnya sholat berjamaah di masjid? Itu kan perbuatan. Maka hukum syar'i itu tidak disebutkan, tidak ada pada zat, pada benda. Ya, tidak ada pada benda, tapi dia berkaitan dengan perbuatan. Di sini dikasih contoh supaya lebih paham. Contoh, ada yang mengatakan apa itu hukum laqid. Ya, laqid itu kalau saya cek di kamus, itu laqid itu budak yang lari atau gimana? Wallahu alam. Ya, contoh kedua ini yang lebih mudah. Hukmu mukabbirus saut.
Ya, hukum mukabbirus saut. Apa mukabbirus saut? Ya, pengeras suara, mikrofon. Kalau ada yang nanya, Ustadz, apa itu hukum hukum pengeras suara? Pertanyaannya salah. Kenapa salah? Karena namanya hukum syar'i itu berkaitan dengan perbuatan, bukan dengan benda. Bukan dengan benda. Ustadz, apa hukum sepeda? Oh, nggak nyambung. Yang ditanya apa hukum naik sepeda? Apa hukum jual beli sepeda? Itu kan perbuatan. Ustadz, apa hukum laptop? Lah benda itu tidak kita katakan hukum. Yang benar, Ustadz, apa hukum belajar lewat laptop? Nah, itu kan perbuatan. Baik, naqulu hadza dzatun wal ahkamu syar'iyyah innama takunu 'alal af'al. Yang namanya hukum syar'i itu bukan kepada zat, kepada benda, tapi kepada perbuatan. Fanaqulu ma hukmu istima'is shaut min khilal mukabbir. Nah, ini baru pertanyaannya benar. Bukan tadi. Apa hukum pengeras suara? Loh, ini hukum pengeras suara itu nggak ada hukumnya. Dia benda. Nah, pertanyaan dibetulin. Apa pertanyaan yang betul? Apa hukum mendengarkan suara lewat mukabbirus shaut? Apa hukum mengumandangkan azan menggunakan speaker, menggunakan mikrofon? Nah, itu baru benar. Ya, bukan bendanya yang ditanya hukumnya. Wahuna soal muhim muta'alliq bihadza ma hukmu tilfas. Nah, contoh lain, apa hukum televisi? Nah, pertanyaannya salah. Ngapain nanya hukum televisi? Televisi benda. Yang betul adalah apa hukum menjual TV? Apa hukum jual beli TV? Nah, itu baru betul. Itu kan perbuatan. Apa hukum menonton acara-acara televisi? Nah, itu baru perbuatan. Apa hukum bola? Bola gak ada hukumnya. Itu benda. Yang betul, apa hukum bermain bola? Nah, itu baru. Taib. Syarat yang keempat, an yakuna hadzal fi'il lil mukallaf. Syarat yang keempat dari hukum syariat bahwasanya ini berkaitan hadzal fi'il itu untuk mukallaf. Apa itu mukallaf? Ya, kalau mukallaf itu terkumpul 3 sifat. Muslim, baligh, aqil. Ya, dia seorang muslim, kemudian dia baligh dan juga berakal. Maka orang yang bukan mukallaf seperti orang gila itu dia tidak dikenakan hukum syar'i, atau anak kecil yang belum baligh atau belum mumayyiz maka tidak dikenakan hukum syariat, hukum taklifi. Misalnya orang gila, maka tidak dikatakan dia dihukumi dengan hukum syariat. Tapi jika ada yang mengatakan seseorang orang yang gila tadi ketika dia merusak sesuatu barang orang lain, dia tetap mengganti. Nah, ini kan berarti dia terkena syariat dong. Ya. Atau saya punya anak saya merusak HP teman saya. Maka anak saya yang belum balik tadi, yang masih umur 2 tahun, itu misalnya dia membanting HP atau menjatuhkan HP teman saya. Rusak HP-nya. Nah, di situ wajib mengganti. Nah, tapi di sini yang mengganti bukan anak saya, tetapi saya sebagai orang tuanya, walinya. Nah, maka di sini dijelaskan sama Syekh, kami mengatakan memang orang gila ketika merusak barang, dia wajib mengganti. Tapi yang mengganti bukan orang gilanya tadi. Siapa yang mengganti? Waliyuhu, walinya. Ya, keluarganya diambil dari harta si orang gila tersebut. Begitu juga kalau ada hewan ternak masuk ke pekarangan rumah orang, kemudian memakan atau mengacak-acak tanaman orang lain, maka si hewan tadi kan dia nggak mukallaf, maka tidak dikatakan dia dikenakan hukum syar'i. Ya, yang dikenakan menanggung ganti rugi adalah si pemilik hewan. Syarat yang kelima, yang terakhir, an yakuna khitab bitalab au takhir awil wada'. Bahwasannya khitab syar'i itu harus mempunyai 3 hal, yaitu untuk menyuruh, talab meminta, baik itu meminta untuk melakukan atau meminta untuk meninggalkan. Atau at-takhir, pilihan, boleh dilakukan, boleh tidak, atau al-wada'. Al-wada' itu pelabelan. Nah, nanti lebih jelasnya bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ada talab, permintaan. Permintaan secara jazm seperti wajib, atau permintaan tanpa jazm seperti mandub.
Ya, atau permintaan untuk meninggalkan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, tolak. Permintaan untuk meninggalkan. Yang kedua, pilihan. Boleh iya, boleh tidak. Dan ketiga, al-wada'. Bitolab yakni sawa'un bil ijab awit tahrim, baik itu permintaan dalam artian wajib atau pengharaman atau makruh atau sunnah atau mandub, atau juga takhir yaitu mubah, yakni al-ibahah wal wad'u huwa ja'lu syai'in sababan li akhar aw illatan lahu aw syartan fihi. Yang namanya wad'i itu adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab sesuatu yang lain, ya, atau sebagai syarat sesuatu yang lain. Contoh simpelnya gini, sabab, ya, yang namanya tergelincirnya matahari itu adalah sebab masuk waktu sholat zuhur. Nah, itu namanya wad'i, hukum wad'i. Ya, contoh sebab. Kemudian wajibnya zakat, sebabnya apa? Sebab wajibnya zakat adalah telah terpenuhi nisab, maka wajib zakat. Nah, itu sebab. Atau contohnya syarat. Ya, syarat. Orang sholat itu syaratnya harus dalam keadaan toharoh. Jadi harus berwudu dulu. Nah, wudu itu sebagai syarat sah sholat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Itu hukum wad'i, ya, pelabelan, ya, meletakkan sesuatu label pada yang dikaitkan dengan hukum syar'i. Taib kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, cukup sekian dari saya. Ya, tersisa 10 menit insya Allah kita pakai untuk tanya jawab, ya, jika ada. Nah, semoga yang sedikit ini bisa kita pahami. Insya Allah kita lanjutkan 2 pekan berikutnya. Kita masuk ke amsilah litamyizil hukum syar'i. Ya, yaitu apa contoh-contoh untuk membedakan hukum syar'i dengan yang lain. Baik, Mbak Awaliyah yang mau bertanya, tafadhal. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tadi kan di pembahasan ini ya Ustadz, apa tuh namanya? Kalau mimpi itu nggak termasuk hukum syar'i ya. Ya, betul. Nah, misalnya saya istihoro nih Ustadz. Nah, Terus di dalam istihoro itu di jawaban yang kesekian gitu ya, nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tapi udah yang kesekian. Nah, di jawaban yang kesekian itu tuh jawabannya saya disuruh buka Al-Quran gitu loh Ustadz. Surahnya disebutin gitu. ya. Nah, itu saya mesti meyakini itu mimpi yang benar atau gimana Ustadz? Ya, kalau mimpinya, Kan hukum syari. ya. Itu istiqoroh dalam rangka Ya apa? kan kalau itu saya ini sih kayak iya atau enggak sama cowok gitu loh Ustadz. Baik. Terus? Iya, terus kayak gitu jawabannya. Kemudian Awal-awal sama, terus saya ngerasa saya takut ini hawa nafsu saya aja nih gitu kan ya. Terus saya istihoro berkali-kali tuh. Terus sampai dikasih jawaban yang itu disuruh buka surah dalam Al-Qur'an gitu, Ustaz. Itu saya mesti meyakini itu jawabannya atau bukan, Ustaz? Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya. Ya, kalau seperti itu kan itu kan tidak ada hubungan dengan hukum syar'i. Hukum syar'i yang 5 kan, wajib, wujub, kemudian mandub, sunnah, kemudian mubah, makruh, dan haram. Itu adalah suatu istilahnya ya ilham mungkin ya, petunjuk dari Allah lewat mimpi, diberikan lewat mimpi setelah ada usaha untuk sholat istikharah. Ya. Maka kalau misalnya memang disuruh sesuatu yang tidak menyelisih syariat, misalnya disuruh buka Al-Quran, baca surat sekian, itu kan kalau kita lihat tidak ada sama sekali bertentangan dengan syariat. Maka silakan kita yakini kalau itu memang misalnya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi, bisa saja. Ya, cuman masalahnya kalau ternyata di mimpi itu kita disuruh melakukan perbuatan yang menyelisih syariat. Sebagaimana yang pernah saya baca itu dukun AS yang terkenal, dukun AS yang dulu membunuh secara brutal puluhan gadis di desanya. Itu kenapa dia demikian? Ternyata dia dapat mimpi ketemu ayahnya yang juga dukun. Ya, dukun mimpi ketemu ayahnya. Kata ayahnya, kalau kamu mau mendapatkan ilmu lebih hebat daripada saya, kamu harus membunuh gadis perawan. Nah, ini kan mimpi dari setan berarti.
Karena dari mimpi itu disuruh sama bapaknya dalam mimpinya, jika ingin dapat ilmu lebih sakti, membunuh gadis-gadis perawan sekian puluh jumlahnya. Nah ini jelas ini, kalau dijadikan hukum kan fatal. Jadi dia membolehkan membunuh. Alasannya apa? Mimpi dari ayahnya. Nah, tapi kalau kasus Mbak Awalia tadi, ya kasusnya kan tidak menyelisih syariat, hanya dikasih isyarat berkali-kali malah untuk membuka